Nggak hanya mobil pribadi yang perlu di slap disc brake ya, kayak mobil ini Karaten perlu di slapnya langsung di kendaraan tanpa bongkar disc brake ya teman-teman ya. Nah, daripada ganti baru mending di slap lebih murah. Kita lihat yang sudah di slap. Barno sih aja, Barno bisa. Tapi ya jam 6 ya langsung 8 ngono lho. Ini loro ya kesuwen. Iya langsung Oh, ini cepet nih. gue tinggal halus saya sing gaya loro. Konek terakhir. Dan halus tenan. Sekarang lebih nyaman mobil ke arah matic ya teman-teman ya. Transmisi matic dengan posisi yang bisa dibuat manual atau posisi sport. Ini ya, di posisi D bisa dimanualkan ke plus atau minus, menambah atau mengurangi kecepatan. Mantap nih. Jadi meskipun matic, tarikannya seperti mobil transmisi manual Toyota. Nah ini teman-teman, R3 transmisi manual. Mobil sekarang itu nggak ada namanya power clutch ya, seperti ini. Nah ini jika bocor dan koplingnya ngempos, dia ini harus ganti segelondong yang ada di dalam ruang transmisi ini. Jadi ketika bocor ini harus nurunin transmisi ya teman-teman. Berbeda dengan adanya power clutch di sini, ketika bocor nggak usah nurunin transmisi, tapi bisa diperbaiki, entah ganti segelondong atau ganti sealnya saja. Kalau yang model ini biasanya itu ganti segelondong, lokasinya ada di dalam transmisi. Ribet ya, ruwet, ribet, harus bongkar transmisi, kopling ketika power clutch bocor. Temu lur, penyakitnya lur, mogok, nggak ada tenaga sama sekali, nggak bisa nyala, ternyata sepele. Fuel pumpnya bagus. Loh, kok bisa fuel pumpnya bagus? Ya, ternyata di sini ada kabel yang menyebabkan fuel pump tidak bekerja karena salah pemasangan dari GPS loh. Aduh. Hati-hati ya yang pasang GPS, dicek secara baik biar nggak terjadi mogok trouble di jalan karena pompa tidak bekerja. Mobil sekarang itu lebih enak ya teman-teman ya, karena kita sebagai pemilik atau sebagai driver itu diingatkan bahwa mobilnya ini itu akan menyala peringatan untuk servis di kilometer berapa atau di berapa bulan lagi. Contohnya ini 7.000 km 4 bulan. Artinya bahwa mobil ini akan servis kembali di kurang lebih 7.000 km lagi atau 4 bulan. Biasanya dari dealer atau bengkel itu disetting setiap 10.000 per 6 bulan. Berarti mobil ini sudah jalan 3.000 selama 2 bulan teman-teman. Itu ya yang belum paham, semoga bermanfaat ya. Engine flush wajib ya digunakan untuk menguras kerak-kerak yang ada di oli mesin. Gunakan setiap 10.000 km biar mesinnya nggak ada kerak. Cukup dimasukkan, kemudian mesin dihidupkan dan di starter beberapa menit sampai 2 menit maksimal, langsung nanti di tap. Mitsubishi Equinox yang biasanya tombol starter itu di sini ya teman-teman ya, di sini atau yang biasanya di sini, sekarang kita cari itu nggak ada ya, modelnya sekarang itu di sini. Nah yang biasanya kita tombol pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri ya. Kalau tangan kanan kayak gini repot ya, nyamannya pakai tangan kiri. Jreng starter, model tombol start top engine. Caranya harus tahu, caranya harus benar biar tidak merusak sistem kelistrikan di Mitsubishi Equinox. Berbicara masalah kendaraan, bunyi kletek-kletek, guduk-guduk, klotok-klotok saat jalan, kondisi jalan tidak rata atau bergelombang ya teman-teman ya. Itu selain dari
reloadnya, kemudian ball joint bawah ya, kemudian dari sayapan yang sering kena itu adalah ini, link stabilizer ya. Ini yang modelnya masih bagus seperti ini ya, kita kocak-kocak ini tuh rasanya berat banget teman-teman. Nah, gerakan gini tuh berat, tapi kalau yang sudah kocak dia digerakkan itu klik 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 seperti itu. Ini di expander, nah kenapa ya, yang genuine part itu harganya hampir 1 jutaan. Kalau di online tuh mungkin nggak ada, 100.000 juga dijual teman-teman, tapi ya mungkin dari segi kualitas pasti berbeda ya. Link stabilizer expander 1 juta. Tutup radiator, jangan dibuka saat mesin panas ya lur, karena nanti bisa nyembur kayak Mbah Dukun. Nah ini kalau mau cerita ini ya, saya mau cerita. Ini ada mesin yang kayak gini lur, taulah sendiri ya, banyak makanan ini, berarti ini jadi sarang tikus. Ada solusi gak lur yang kira-kira nggak dibuat tempat bermain? Ini kayak apa nih ya, tempat TK yang untuk bermain anak-anak ini ya. Jadi biar tikus gak datang ke ruang mesin ini apa lur ya, kemarin ini sudah dikerokotin, kabelnya pada putus, berebet, ini sudah disambung, dan ini alhamdulillah nggak dikerokoti, tapi ini dia nyebar ranjau makanan ya. Wah, solusi lur, ditunggu informasinya biar nggak ada tikus lagi. Transmisi manual teman-teman ya, dan ini di Mitsubishi Mirage. Rata-rata pemakaian bensin 21,8 km per liter. Wow. Istimewa ya. 1 liter bisa sampai hampir 22 km. Manual loh padahal ini ya. Nah, ini tuh bener apa enggak ya teman-teman ya? Coba di komen di bawah, siapa tahu mobil Anda memang seperti itu. Dibandingkan dengan mana? Mobil Mirage, dengan Agya, Ayla, Brio, atau yang lainnya. Irit mana teman-teman? Dengan cara pemakaian yang standar 22 km per liter. Istimewir. Masalah kopling lur, kopling itu memang kadang itu rusaknya nggak bisa diprediksi ya. Seperti ini, ampas koplingnya ternyata masih tebal. Kemudian dari mataharinya terlihat ya, ausnya sudah terlalu dalam, tapi masih bisa dipakai menurut saya, biar lebih irit. Nah ini yang sering itu adalah ini, kotor. Hanya dibersihkan saja, di cleaning, dikasih vaselin ulang, kemungkinan kopling menjadi ringan dan tidak menjadi berat lagi. Ini mau cerita ya lur ya, kemarin itu ada Pajero mengeluhkan pemakaian solar atau bahan bakarnya itu 1 kilo dibanding 1 liter itu bisa sampai 8-9 kilo boros ya. Nah ternyata itu efek gara-gara bannya diganti yang ring besar. Nah caranya itu pusing ya. Ketika bannya coba dipinjamkan dengan pelek standar, ternyata bisa 1:12, 11. Nah ternyata memang pelek dan ban yang besar itu sangat berpengaruh kepada konsumsi bahan bakar. Bisa ya. Hampir mencair lur. Lakukan penggantian grease secara berkala ya, jangan tunggu sampai lakernya ambrol baru diganti grease-nya. Nah, berubah ya di warna hitam. Ambil gumbal terus dilakukan ya. Proses pembersihan intake manifold lur. Jadi teman-teman pemilik kendaraan diesel khususnya yang suka minum sama solar, biasanya kalau kilometernya sudah hampir 100.000 itu intake manifoldnya kotor banget, boloten ya istilahnya itu. Jadi ada kerak-kerak karbon yang basah, ketika diulut kayak gini, nah itu banyak jeleganya hitam. Ini sudah proses pembersihan ya. Kalau istilahnya hidung itu banyak upelnya, ketika upelnya dibersihkan, nafas kita jadi lega, plong kembali. Nah tarikan mesin jadi enteng dan juga tenaganya lebih maksimal. Yuk bersihkan intake manifold kendaraan diesel Anda yang suka minum solar. Nih ya lur ya, kadang itu rem terasa aman, nyaman, dan tidak ada kendala. Ternyata setelah dibongkar, biasanya ini dari lubang boot untuk remnya ini dalamnya bisa bocor.
caranya ngeceknya setelah bongkar ini kita harus giniin ya, biar nanti terlihat ada bocor minyak rem atau tidak. Kalau kondisinya seperti ini aman lur ya, nggak bocor. Harus kanan kiri harus dibuka biar nanti itu terlihat bocor atau tidak. Takutnya nanti bocor ambles di jalan, remnya blong, resiko besar ya. Semoga selamat ya teman-teman yang punya kendaraan, dan selalu cekkan rem mobil Anda setiap 10.000 km. Mesin 3 silinder super irit dari Daihatsu Ayla ya, bisa pakai Pertamax malah lebih irit, pakai Pertalite pun bisa irit. Kalau mobil baru seperti ini sebaiknya biar ruang bakar tetap bersih, tarikan enteng, dan irit ban bakar kalau bisa wajib pakai Pertamax ya teman-teman, biar oksigen sensornya tidak cepat rusak. Proses pembersihan kerak karbon, sisa jelaga bekas oli palsu. Truk Canter Euro 4, cek engine ya, ada dua, kuning dan merah. Jika bermasalah ini akan nyala. Ngeceknya pakai alat scan khusus dari Mitsubishi Fuso yang ditancapkan di sini. Dia jadi satu ya dengan beberapa rumah sekring yang ada di bawah ini teman-teman. Harus pakai scan biar terlihat yang trouble, yang rusak, yang bermasalah dari apanya. Jika mobil Anda merasa remnya bergetar atau tidak pakem, bahkan remnya dalam dan bunyi, bisa jadi kondisi kampas rem Anda itu seperti ini teman-teman. Nah, tinggal 1,5% ini ya, tipis banget ini. Makanya kalau punya mobil itu selalu dirawat, dicek, dirasakan ketika mengendarainya apakah ada yang normal atau tidak. Ketika ada bunyi, ketika direm, kemungkinan kampas remnya tipis. Nah, diganti dengan yang ini teman, ini yang sudah diganti, tebel ya. Mobil Pajero lama Anda AC-nya panas, bisa jadi dari filter kabin atau filter AC-nya. Ini kondisi genuine dari Mitsubishi untuk filter AC Pajero. Air refresher 7803A 084. Harganya ini sekitar 380.000. Mantap. Genuine teman-teman, biar udara yang ada di dalam kabin selalu bersih, seger, yang numpak mobilnya juga sehat